kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pengaruh pola hidup terhadap sistem dan fungsi organ ekskresi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fadilah Al-Barakaah. Saya Muhammad Hidayat. Saya Muhammad Lagi Selera. Saya Yusuf Mansur Ramadan Ahmad Dede. Saya dimaksud Yamada dan ada Dr. Kasih. Kebetulan namanya Nasdem Pak Islam. Berikut adalah presentasi kami. Baiklah, saya akan membuka dengan memberitahu pengaruh pola hidup yang buruk pada sistem ekskresi. Kenapa pengaruhnya? Yaitu pola hidup yang buruk dapat memiliki berbagai pengaruh negatif terhadap sistem dan fungsi ekskresi manusia. Nah, secara keseluruhan, pola hidup yang buruk dapat mengakibatkan berbagai gangguan pada sistem ekskresi, mulai dari gangguan ringan hingga kondisi kronis yang serius. Menjaga pola hidup yang sehat sangat penting untuk memastikan bahwa sistem ekskresi berfungsi dengan baik dan mencegah perkembangan penyakit yang dapat berdampak negatif pada kualitas hidup. Baik. Berikut kami akan menjelaskan beberapa faktor-faktor pola hidup yang buruk yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit dalam sistem ekskresi. Akan dilanjutkan oleh Rifat. Yang pertama ini ada alkohol dan merokok. Nah, kita tahu merokok dan alkohol itu sangatlah sering dengan anak muda pada zaman sekarang. Jadi dalam jangka panjang konsumsi alkohol berlebihan dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, sesak lambung, sirosis hati, kanker hati, pankreatitis, gangguan ingatan, ketergantungan alkohol dan berbagai kondisi psikologis. Meminum alkohol secara berlebihan juga dapat mengakibatkan cedera akibat kecelakaan dan bahkan kematian. Kalau pada wanita hamil yang minum berat dapat membahayakan bayi mereka. Sementara kalau bagi perokok ataupun yang merokok, pasien pada saat melakukan aktivitas yang memerlukan energi yang banyak atau oksigen yang banyak akan semol lah, bisa dibilang semol, dan ya pendek jam nafas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yusuf. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang pola makan yang buruk. Nah, pola makan yang buruk ini bisa bermacam-macam. Di sini saya jelaskan dari 3 aspek. Yang pertama adalah kurang minum air. Nah, jadi pola makan yang tidak sehat ini dapat memberikan dampak yang negatif terhadap kesehatan sistem ekskresi kita, terutama di area ginjal dan hati. Nah, lalu konsumsi air yang tidak mencukupi atau kurang minum itu bisa menyebabkan dehidrasi. Nah, kalau dehidrasi apa pengaruhnya ke organ ekskresi kita? Ini dapat mengganggu fungsi normal ginjal kita. Nah, ginjal itu kan harusnya tanggung jawabnya untuk menyaring limbah dan racun dari darah dan mengeluarkan melalui urin. Nah, kalau tubuh itu dehidrasi, nah volume urinnya itu berkurang. Jadi ada penumpukan limbah dalam darah dan potensi terjadi pembentukan batu ginjal. Nah, lalu konsumsi gula yang berlebih. Nah, kalau peningkatan konsumsi gula ini ada peran pentingnya juga untuk merusak kesehatan organ ekskresi. Nah, kalau pola makan kita itu kaya akan gula, baik itu dari gula langsung atau dari karbohidrat dan sebagainya, ini dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang berulang. Nah, pada pikirannya bisa menyebabkan resistensi insulin, obesitas, dan diabetes untuk tipe 2. Nah, diabetes itu adalah faktor resiko utama untuk kerusakan ginjal yang dapat berkembang menjadi penyakit ginjal kronis atau kita sebut dengan PGK. PGK adalah kondisi yang ditandai dengan penurunan fungsi ginjal secara bertahap dan dapat menyebabkan kegagalan ginjal yang akut atau kronis. Nah, lalu yang terakhir yang ketiga untuk saya sampaikan ini adalah lemak dan alkohol. Nah, selain ginjal, hati juga bisa terpengaruh oleh pola makan yang tidak sehat. Nah, konsumsi berlebihan gula, lemak jenuh dapat menyebabkan penumpukan lemak dalam hati yang dikenal sebagai penyakit hati berlemak non-alkoholik atau NAFLD. NAFLD ini adalah kondisi yang semakin umum terjadi di seluruh dunia dan menjadi penyebab utama dari sirosis hati, kanker hati, bisa juga kegagalan hati. Nah, jadi untuk alkohol, konsumsi alkohol yang berlebihan dapat merusak hati.
menyebabkan peradaban, menyebabkan kerusakan sel hati, dan pada akhirnya dapat berkembang menjadi sirosis hati atau kita sebut kanker hati. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Hanif kembali. Kemudian saya akan menjelaskan pola tidur yang mencukupi. Nah, pola tidur yang tidak teratur itu dapat mengganggu ritme sirkadian tubuh yang mengatur berbagai proses biologis pada tubuh, termasuk sistem ekskresi. Dengan tidur yang tidak cukup, organ-organ ekskresi juga tidak dapat istirahat dengan cukup. Nah, tidur yang tidak mencukupi itu dapat menyebabkan yang pertama itu adalah gangguan metabolisme. Nah, pada gangguan metabolisme ini, pola tidur yang teratur dapat mengganggu produksi hormon insulin dan glukosa yang sangat berperan dalam regulasi gula darah, dan hal ini dapat meningkatkan risiko terjadinya diabetes tipe 2. Berikut adalah bilang ya. Oh, kenapa nih? Jangan tak lama nih, jangan lama. berikut adalah stres oksidatif. Nah, stres ini terjadi ketika adanya ketidakseimbangan radikal bebas dan antioksidan dalam tubuh. Hal ini menimbulkan gejala nyeri di saraf, pusing-pusing, dan bahkan peradangan kronis hingga hipertensi. Nah, kurangnya tidur atau yang tidak berkualitas dapat meningkatkan stres oksidatif dalam tubuh yang dapat merusak sel-sel dan jaringan organ, termasuk organ dalam sistem ekskresi pada tubuh. Itu adalah disfungsi hormonal. Nah, ini adalah tidak mencukupinya produksi hormon-hormon seperti hormon pertumbuhan dan hormon kortisol. Hal ini dapat berdampak pada fungsi normal organ-organ di ginjal yang membentuk regulasi hormon untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Nah, berikutnya adalah tekanan darah tinggi dan respon inflamasi. Berikut akan dijelaskan oleh Oke, kita masuk ke faktor keempat yaitu penanganan energi. Nah, penanganan energi ini tentu berdampak pada fungsi dan struktur ekspresi, di mana ini akan menyerang kandung kemih dan saluran kemih. Nah, jika terlalu banyak menarik energi, akan mempengaruhi elastisitas dan kapasitas dari kandung kemih tersebut. Nah, yang pada gilirannya, jika kita menanggung kencing dengan waktu jangka panjang, akan mempengaruhi ginjal kita sehingga dapat menyebabkan batu ginjal. Nah, juga ada penyakit lainnya jika kita menanggung kencing, yaitu infeksi saluran kemih, dan inkontinensia urin. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh dampak olahraga terhadap sistem ekspresi. Pertama adalah akibat terhadap yaitu kurangnya siklus fisik dapat menyebabkan indikasi kesedaran yang dapat mempengaruhi keseimbangan hormon dan fungsi metabolisme. Terdapat juga pada proses ekspresi tubuh. Lalu yang kedua adalah risiko penyakit. Kurangnya olahraga dapat meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes dan penyakit jantung yang dapat mempengaruhi fungsi ekspresi seperti pengaturan gula darah dan tekanan darah. Lalu yang ketiga ada olahraga ginjal. Olahraga dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi risiko rubutan batu ginjal. Tanpa olahraga, risiko kelainan seperti batu ginjal dapat meningkat. Lalu yang keempat ada penurunan metabolisme. Kurangnya olahraga dapat menyebabkan penurunan metabolisme yang dapat mengganggu proses pencernaan dan ekspresi tubuh. Lalu yang terakhir adalah akumulasi toksin. Tanpa aktivitas fisik yang cukup, tubuh memiliki kemungkinan lebih rendah untuk melakukan toksin dan limbah secara efisien melalui proses ekspresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dafuz Nabi Bisrekar dari kelas 11 MPI 3. Kali saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya itu Rafi Satriodul Rahman. Pertanyaan adalah, apa efek samping jangka panjang dari hemodialisis dan apakah pasien dapat sembuh sepenuhnya dari gagal ginjal hanya dengan hemodialisis? Sebelumnya, pertama-tama kita kembali ke pengertian hemodialisis. Hemodialisis merupakan perawatan yang vital untuk pasien dengan gagal ginjal. Tapi ada beberapa efek samping jangka panjang yang perlu dipertimbangkan, seperti penurunan tekanan darah, anemia, gangguan elektrolit, kerusakan pembuluh darah, dan risiko infeksi. Meskipun hemodialisis dapat memperbaiki gejala dan memperlambat progresi penyakit, namun tidak dapat menyembuhkan gagal ginjal sepenuhnya. Tetapi ini berfokus pada menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh pasien. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, saya di sini sebagai Rifat Gilang Akbar harap akan menjawab pertanyaan dari Aulia Mutakin. Ya, itu pertanyaannya, apakah aman jika kita tidak minum air putih sama sekali, tapi minumannya tuh diganti jadi nutrisari atau teh atau minuman berasa lain gitu. Nah, yang pertama kita ketahui kalau misalnya kita tidak meminum air putih sama sekali, pastinya ada dampaknya seperti dehidrasi. Dehidrasi dapat menyebabkan banyak hal seperti haus, sakit kepala, tenggorokan kering. Bahkan gejala beratnya tuh lebih parah sih, halusinasi ataupun kematian. Nah, jika air putih ini diganti sama nutrisari atau teh, kita tahu kalau misalnya mengonsumsi teh itu tidak boleh berlebihan juga lah karena mengandung kafein lah ya, atau diganti dengan nutrisari. Nah, ini yang kita ketahui ada beberapa orang bilang nutrisari itu aman untuk diminum setiap hari. Tetapi jika dipikirkan betul-betul, cara pembuatan nutrisari itu kan kayak perlu dengan ada bahan-bahan kimia juga, jadi kayak nggak mungkin juga untuk diminum setiap hari. Dan itu kan mengandung vitamin C. Kalau misalnya sering meminum itu setiap hari, kemungkinan besar kan bisa terjadi dampak buruk seperti batu ginjal ataupun yang lain-lain. Baiklah, berikut saya akan menjawabkan pertanyaan dari Dianti Nafira, yang dimana pertanyaan itu adalah bagaimana jika sistem ekskresi tidak dapat mampu mengeluarkan metabolisme dari dalam tubuh. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan bahwa situasi ini memang dapat terjadi, yang dimana disebabkan oleh beberapa penyakit seperti gagal ginjal akut dan kronis. Berikutnya adalah obstruksi kandungan kemih seperti batu ginjal, tumor atau pembesaran prostat. Berikut yaitu kerusakan hati, dan yang terakhir adalah polikistik ginjal yang dimana merupakan penyakit genetik. Nah, jadi jika sistem ekskresi tidak dapat mengeluarkan hasil metabolisme, ini dapat menyebabkan penumpukan toksik, gagal ginjal, ketidakseimbangan elektrolit, asidosis metabolik, edema, hipertensi, dan gangguan fungsi organ lainnya, serta juga kondisi kulit. Nah, cara mengatasi masalah ini yaitu ada beberapa cara. Yang pertama adalah pengobatan medis, kedua adalah transplantasi ginjal, berikut diet dan gaya hidup yang bagus, yang diet seperti kayak diet rendah protein dan garam, serta ya hidup yang sehat. Berikut adalah pengelolaan penyakit yang mendasar, kelima pemantauan dan perawatan lanjutan, dan yang terakhir intervensi khusus. Saya Dimas Saki Ciamada, absen 10. Berikut saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Rifki Harahap. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana mekanisme metabolisme alkohol dalam bir dapat mempengaruhi kerja ginjal dan hati. Nah, untuk pertama, mekanisme metabolisme alkoholnya itu ada absorpsi, yaitu alkohol dapat mudah diserap melalui dinding lambung dan usus halus ke dalam aliran darah. Nah, yang kedua distribusi, alkohol kemudian distribusikan ke seluruh tubuh, termasuk otak dan organ-organ lainnya. Yang ketiga metabolisme hati, di mana ada dua enzim, yaitu pertama enzim ADH atau alkohol dehidrogenase, di mana alkohol pertama-tama dioksidasi oleh enzim alkohol ADH tersebut di hati menjadi asetaldehida, senyawa yang lebih toksik daripada alkohol itu sendiri. Nah, enzim yang kedua itu enzim aldehida dehidrogenase atau ALDH, di mana asetaldehida tadi selanjutnya dioksidasi oleh enzim aldehida dehidrogenase menjadi asam asetat yang kemudian juga menjadi karbon dioksida dalam air melalui siklus Krebs. Oke, dampaknya pada hati yaitu dapat menyebabkan fatty liver atau dapat menyebabkan lemak di hati, ada hepatitis alkoholik yaitu peradangan hati akibat konsumsi alkohol jangka panjang, ada sirosis yaitu jaringan hati yang rusak digantikan oleh jaringan parut, dan peningkatan enzim hati yaitu meningkatkan kadar enzim hati. Nah, dampaknya pada ginjal itu dapat menyebabkan dehidrasi karena alkohol ini bersifat autentik
meningkatkan produksi urin dan dapat menyebabkan dehidrasi. Yang kedua, ketidakseimbangan elektrolit itu karena mengandung natrium dan kalium, jadi menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit atau elektrolit yang berlebihan. Yang ketiga ada hipertensi, yaitu konsumsi alkohol yang berlebihan dapat menyebabkan tekanan darah tinggi. Dan yang terakhir kerusakan ginjal langsung, karena sebenarnya ini jarang dibandingkan dengan dampak hati, namun inilah kerusakan ginjal secara langsung dapat menyebabkan kerusakan sel-sel ginjal. Pertanyaannya tadi, apakah faktor genetik dan obesitas dapat mempengaruhi sistem ekskresi dan memungkinkan terkena masalah saluran kemih? Jawabannya adalah benar. Ya, faktor genetik dan obesitas dapat mempengaruhi sistem ekskresi dan bisa meningkatkan risiko masalah saluran kemih. Nah, penjelasannya itu kita bilanglah seperti ini. Faktor genetik itu kan contohnya seperti riwayat keluarga. Kalau ada riwayat penyakit ginjal atau riwayat masalah saluran kemih, kalau dalam keluarga itu ada riwayat yang demikian, maka risiko individu untuk mengembangkan kondisi yang sama bisa meningkat. Atau kita coba seperti mutasi genetik. Nah, beberapa mutasi genetik bisa mempengaruhi fungsi ginjal dan saluran kemih. Contohnya bisa penyakit ginjal polikistik, yang ini bisa menyebabkan pertumbuhan kista di ginjal dan tentunya bisa mengganggu fungsi ginjal itu. Lalu kita lanjut ke masalah obesitas yang kedua ya. Nah, obesitas ini kan bisa memicu macam-macam. Yang pertama adalah tekanan darah tinggi yang sering dikaitkan dengan hipertensi, bisa merusak ginjal, gitu. Jadi bisa merusak dalam waktu ke waktu dan menyebabkan penyakit ginjal yang kronis. Lalu ada diabetes. Nah, obesitas itu bisa jadi faktor utama untuk diabetes. Atau kita bilang diabetes yang tipe 2 ya. Nah, diabetes yang nggak bisa dikontrol ini bisa merusak ginjal, bisa menyebabkan kerusakan, atau kita sebut dengan nefropati diabetik. Nah, lalu yang ketiga adalah peningkatan risiko infeksi saluran kemih atau ISK. Jadi obesitas dapat menyebabkan perubahan dalam fungsi anatomi saluran kemih dan meningkatkan risiko ISK. Lalu yang keempat adalah pembentukan batu ginjal. Orang yang obesitas risikonya itu lebih tinggi untuk pembentukan batu ginjal karena perubahan dalam metabolisme sama ekskresi zat-zat tertentu dalam urinnya itu. Nah, jadi kedua faktor obesitas dengan genetik tadi itu ada hubungannya dan bisa mempengaruhi kesehatan sistem ekskresi secara keseluruhan. Nah, untuk upaya mengendalikan berat badan dan memantau kesehatan ginjal serta saluran kemih itu bisa dari pemeriksaan rutin. Nah, ini bisa membantulah untuk mengurangi risiko masalah saluran kemih yang serius. Nah, sekian untuk penjelasan dan jawaban saya. Terima kasih.